provinsi. Data awal Cak sudah miliki. Tidak ada ujung yang menyerang gitu. Kita merespon. Contoh misalnya, Kita akan menyusul juga. insya Allah saya menyusul juga. Saya lagi inventarisir juga semua. Kita akan cari breakdown-nya, terutama yang Januari sama Oktober itu. Itu fantastis kalau menurut saya, karena Tapi Alur Podcast, tempatnya bicara. Assalamualaikum, selamat datang Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wais, ini saya lihat semakin muda Cak. Dengan kacamata. Habis ini penampilan potong rambut biasanya kan suka gondrong. Iya. Jadi udah hampir kayak sama kita. Cuman kurang garis saja. Tapi badan langsingan aku sekarang. Itu makin besar nih. Jadi Cak, selama ini kemana aja nih? Ya biasalah, kita namanya juga aktivis, tapi kita juga harus kerja juga buat keluarga, yang mana yang bisa. Siap. Keluarga sehat? Alhamdulillah, keluarga juga sehat juga. Sehat, alhamdulillah. Jadi Cak ini sengaja kita datangkan ke sini, dan kita terima kasih Cak udah bersedia datang. Sama-sama. Di undangan kita di Alur Podcast. Dan tentu kita hadirkan di sini karena ada sesuatu yang kita pengen konfirmasi ke Cak. Tapi ya jangan terlalu tegang, karena ini sebenarnya pembahasannya agak serius, tapi ini hal yang sebenarnya menarik. Beberapa hari yang lalu sampai sekarang ini cukup banyak dibahas. Masih panas ya kan, karena ada ungkapan yang ya luar biasa lah. Jadi terkait dana 12 miliar. Nah ini 12 miliar ini kan lumayan banyak juga nih. Kecil itu. Kalau bisa kita dapatkan enak juga. Kecil ya. Kecil ternyata. Kalau saya bisa beli berapa rumah itu kalau 12 M itu kan? Ya tergantung rumahnya tipe berapa dulu. Karena di Batam lumayan mahal juga ya rumahnya. Jadi gini Cak, kemarin kita baca di beberapa media online ya. Saya tidak perlu sebutkan medianya, terkait saya mau bilang ya tanda kutip tudingan terhadap Diskominfo Kepri ya, terkait dana 12 miliar yang diduga ke media fiktif dan LSM ya. Nah, pernyataan ini kan cukup mendapat respon yang luar biasa dari publik ya kan, baik di media sosial Facebook maupun WhatsApp. Ini kan berulang-ulang di share dan jadi pembahasan yang hot. Dan sebelum nanti setelah Cak nanti kami akan juga konfirmasi langsung dengan dinas terkait. Nah, seperti apa sih Cak sebenarnya munculnya bahasa ini kok 12M bisa ke media fiktif? Seperti apa Cak? Jadi gini, sebenarnya kan itu saya cuma merespon dari berita juga sebenarnya. Kan awalnya ada media yang kayak ada mungkin kesimpan masih beritanya itu. Ada media yang menyatakan bahwa anggaran Kominfo provinsi itu 12 miliar diduga bekerja sama dengan media fiktif atau media tidak terverifikasi atau segala macam lah seperti itu. Nah kemudian setelah saya kaji-kaji, saya analisa angka 12 miliar itu bukan sedikit gitu loh untuk dana publikasi. Iya, betul. Nah, ini media mana saja gitu. Kenapa media juga ada yang sampai menulis atau menyatakan bahwa ini bekerja sama dengan media yang diduga fiktif, dan itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Karena kita bisa nanti bisa di cross check ke kalau misalnya Kominfo-nya itu mau terbuka gitu, mau buka-bukaan, itu kan bisa dilihat media-media mana sih sebenarnya yang bekerja sama dengan Kominfo. Terus media yang bekerja dengan Kominfo itu setahun dapat berapa sih? Ada memang media mungkin yang dapat sampai 100 juta atau 50 juta lah misalnya setahun. Paling banter paling dapat 15, 20 paling setahun. Itu udah bagus kan gitu. Sebuah media dapat segitu. Nah ini sampai 12 miliar kalau dihitung kalkulasi gampang-gampangan lah, berarti per bulan sekitar 1 miliar. Nah 1 miliar ini kalau satu media 500 itu udah ada
5 juta lah katakanlah per bulan hitungan. Berarti setahun satu media bisa 60 juta terima. Ada berapa ratus media yang ada di Kepri yang bekerja sama dengan Kominfo. Nah kemudian setelah kita cross check juga di Dewan Pers yang media yang terverifikasi Sekepri, itu ada sekitar 227 kalau nggak salah. Itu yang terverifikasi Sekepri. Salah satunya Alur News ya. Ya begitu. Nah, tapi kan tidak semua media yang terverifikasi itu bekerja sama dengan provinsi. Betul. Apalagi kemudian di daerah-daerah gitu loh. Misalnya Batam aja tidak semua terakomodir di provinsi. Begitu juga mungkin yang di Karimun, yang di Lingga, apalagi mungkin yang belum mengajukan. Bisa jadi. Artinya gini. Nah, kalau ada 200 saja misalnya yang bekerja sama dengan provinsi ini yang mana aja yang terverifikasi atau tidak gitu. Makanya ketika ada media yang mengatakan bahwa ada indikasi bekerja sama dengan media fiktif, itu bukan menurut saya bukan sesuatu yang tidak mungkin saja terjadi gitu. Karena ya saya pernah di staf ahli, kita tahu bagaimana anggaran dibahas, bagaimana pertanggungjawaban sebuah anggaran, bagaimana realisasi sebuah anggaran gitu. Nah, indikasi-indikasi ini ada gitu. Makanya nah kebetulan saya sendiri waktu ke Jakarta kemarin melaporkan kasus Masjid Tanjak ke KPK, ke Mabes Polri sama ke Kejaksaan Agung. Ada kawan saja tidak sebut supaya tidak menimbulkan kegaduhan baru nanti gitu. Baik. Sempat menjanjikan gitu bahwa ada orang yang mau bantu ini gitu. Ada salah satu orang penting lah. Gitu. Maksud siapa yang menjanjikan untuk apa? Janjinya seperti apa? Janji bahwa ini akan dibantu didanain. Gitu. Nah di situ untuk menuju laporan. Gitu. Nah, ternyata sampai ke hari berangkat tidak ada kejelasan. Bahkan waktu itu malah saya yang ketemu sama ada teman hubungan personal saya. Itu dijanjikan berarti ada pertemuan sebelum berangkat. Saya enggak. Kawan itu mungkin. Gitu. Saya tidak tahu, tiba-tiba diajak ketemu. Jadi bahasa dijanjikan ini dari siapa? Cak tahu dari teman atau langsung teman saya. Makanya saya percaya saja karena dia teman, kebetulan ya satu visi lah pada saat itu. Ya kita percaya gitu loh. Tapi ternyata sampai hari berangkat, sampai kemudian nyampe Jakarta, ternyata tidak ada. Soalnya sampai kembali ke Batam, itu nggak ada gitu loh. Jadi di situ saya, tapi gini, tapi perubahan sikap ketika tadinya tidak berpihak kepada kelompok tertentu, tiba-tiba memihak kelompok tertentu kan menyebutkan asumsi berbeda. Wajar dong saya kemudian punya asumsi saya pernah dijanjiin begini, tapi tiba-tiba teman ini bersikap berubah gitu loh. Ini yang kemudian karena saya pernah juga membahas masalah LKPJ apa segala macam. Kita tahu lah pola-pola pertanggungjawaban anggaran itu gitu loh. Nah sebenarnya jadi kalau terkait pelaporan itu ini murni inisiatif untuk kebenaran atau untuk kepentingan tertentu ya? Jadi politik. Konteksnya gini, saya aktivis yang saya tidak mengatakan bahwa saya independen dan profesional 100%. Tapi saya tidak pernah terikat dengan kelompok tertentu. Artinya ketika ada yang memang bermasalah dan kemudian ada yang mau mensupport saya, siapapun itu saya akan lakukan gitu loh. Karena dan tanpa support pun kalau kebetulan secara pribadi saya mampu, bahkan dulu saya berapa kali nyetak buku rame-rame dana bansos, kemudian yang Batam terjadi 7 bulan itu saya utang duit sampai duit triliun untuk saya balik pinjam. Nah, gitu loh. Artinya gini, bukan karena semata-mata faktor ada orang yang mendanai kemudian saya melakukan itu gitu loh. Tapi ada bahasa Cak di salah satu media online karena ini tidak keluar ya, tidak cair ya dari yang bersangkutan. Akhirnya ini ada pernyataan bahwa ini dana dari yang lain. Nah, dari orang lain dananya. Ini dari mana? Kalau itu kan
hubungan personal, kita nggak ini. Dia nggak punya kepentingan secara politik. Jadi saya menyebutkan kalau itu kan nggak ada hubungannya dengan masalah jabatan, nggak ada ini. Artinya tidak ada berhubungan. Karena teman dekat saya gitu. Kan tapi support, tidak berhubungan. Tidak ada hubungan secara politik. Nah, kita kembali ke media fiktif, Cak. Karena kata media fiktif ini cukup banyak respon, ya. Karena kalau sebenarnya ada dua, media fiktif dan LSM. Cuman di LSM-nya ini kan nggak ada kata fiktif, oke? Nah, seperti apa sih pemahaman Cak tentang media fiktif sebenarnya? Gini, kalau yang dibilang media fiktif, misalnya begini. Katakanlah ini dana di Kominfo, kemudian ada media-media yang sebenarnya tidak bekerja sama dengan Kominfo, tapi dibuat di dalam pertanggungjawaban itu di dalam pengeluaran anggaran itu dibuat kerjasama misalnya, itu bisa kita katakan fiktif secara pertanggungjawaban anggaran. Gitu. Medianya mungkin tidak fiktif. Contoh misalnya sekarang 2018-2019 itu dana publikasi ada kerjasama dengan Republika. Pertanyaan sekarang, Republika ada nggak perwakilan di Kepri? Tidak ada. Majalah Tempo ada nggak perwakilan di Korupsi Kepri? Pasca almarhum Rumbadi Dale? Tidak ada. Artinya, terus kemudian yang bekerja sama dengan ini siapa? Apakah langsung dengan pusat atau daerah? Apa? Ya langsung bekerja dengan pusat. Artinya apa? Secara kerjasamanya itu menjadi bisa kita katakan fiktif jadinya. Gitu. Jadi, tapi bisa juga ada media-media yang memang cuma ada nama aja. Sekarang bayangin di Kepri ini ada katakanlah yang terverifikasi aja udah 227. Yang belum terverifikasi berapa banyak lagi? Lebih banyak lagi. Terus benar nggak media-media ini secara misalnya badan hukumnya sudah terbentuk dan segala macam minimal secara badan hukum aja lah gitu. Tapi itu kan hitungannya bukan media fiktif. Ya memang tidak fiktif, tapi secara maksudnya yang kita maksudkan dengan fiktif itu bukan medianya itu, kerjasamanya. Jadi media yang tidak bekerja sama tapi dianggap kerjasama. Contoh sini misalnya, waktu saya menggerakkan gerakan membongkar dana bansos 2009 di Pemko Batam, itu misalnya begini, LSM itu hanya terima 2 kali dari bantuan dari Pemko. Tapi kemudian di laporan pertanggungjawaban itu bisa muncul sampai 6 kali. Artinya murni dan perubahan. Yang 4 kan fiktif. Gitu loh. Medianya apa? LSM-nya ada, organisasinya ada, masjidnya ada, lembaganya ada gitu. Tapi secara ini fiktif. Gitu. Karena dia hanya terima 2 kali. Angkanya misalnya cuma 2 juta, dibikin dia angkanya 10 juta misalnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk media tidak terverifikasi, artinya kan bukan fiktif. Saya tidak mengatakan bahwa yang medianya kalau secara operasional silakan, itu nggak ada ini. Yang kita maksud itu ada dugaan bahwa media yang tidak bekerja sama tapi dipakai di dalam kerjasama, itu yang kemudian bisa memunculkan bahwa di dalam pertanggungjawaban nanti itu menjadi fiktif untuk Kominfo. Gitu. Makanya kan menjadi pertanyaan besar ketika itu 12 miliar. Katakanlah dibuat rata-rata per bulan per bulannya 1 miliar. 1 miliar itu kalau satu media 5 juta misalnya, berapa media itu? Ada minimal 500 media. 100 media ya? Apa 200 media? 200 media. Gitu. Nah, benar nggak ada 200 media yang bekerja sama dengan Kominfo? Gitu loh. Nah, untuk pembuktian itu kan sudah bukan ranah saya. Tentu ranahnya aparat penegak hukum. Gitu artinya loh. Yang dimaksud ini media fiktif artinya yang memang tidak bekerja sama tapi bisa mendapatkan anggaran. Gini maksudnya gini. Media mungkin ada medianya. Media ini tidak bekerja sama dengan provinsi, tapi dibuatlah bekerja sama dengan provinsi. Makanya kenapa itu yang ini saya karena punya pengalaman waktu membongkar kasus bansos, itu yang terjadi seperti itu. Lembaganya ada, medianya ada, misalkan. Tapi media ini tidak bekerja sama dengan provinsi, tapi dipakai. Karena pemahaman kami nih, saya pribadi misalnya. Yang fiktif itu kan seperti misalnya ada namanya tapi wujudnya nggak ada. Ya betul. Kan secara ini seperti itu. Kalau bicara medianya. Tapi karena ini bicaranya masalah
anggaran tentu terkait dengan pelaporan anggaran itu. Nah sekarang persoalan, makanya ini yang kalau bisa Kominfo terbuka. Media-media mana sih? Kalau untuk dana sendiri, Cak, ini kan enggak ujuk-ujuk kemudian Diskominfo bisa mengeluarkan anggaran dana maksudnya, karena kan ada bagian biasanya. Apalagi Cak pernah dalam pemerintahan, ya pernah di mana staf ahli. Nah pasti tahu tentang anggaran itu dari mana bisa keluar. Tentu kan sepengetahuan saya dana itu kan melalui bagian keuangan misalnya, bukan langsung dari Diskominfo kan, begitu. Apalagi ini 12M loh, Cak. Gini, ada keuangan itu yang memang langsung otoritas pengelolaannya di OPD. Ada yang memang langsung di tapi pencarian memang sih rata-rata ke keuangan langsung. Oke. Memang seperti itu. Artinya satu pintu. Karena memang mekanisme baru kan agak berubah kan. Makanya termasuk tidak ada lagi penerimaan yang sifatnya cash kan. Semua transfer kan elektronik gitu. Makanya semua lembaga yang kerjasama dengan pemerintah sekarang kan harus wajib ada rekening kan. Iya, rekening perusahaan kan. Rekening perusahaan atas nama badan hukum. Tentu tidak bisa pribadi kan. Apalagi ini 12M. Nah, dari 12M menurut Cak, ini berapa media fiktif kalau versi dari Cak? Ya kita nggak bisa karena memang ini kan sebenarnya kan responsif sebenarnya. Saya itu lebih ke responsif supaya memang ini dibuka gitu loh. Karena kalau dari pengalaman dulu saya bongkar bansos, terus kemudian memang agak lama saya agak kurang ini lagi untuk investigasi kan. Ya ini kan kalau misalnya dibuka dikasih datanya ketahuan gitu loh. Karena kan gini, Cak kan sudah mengungkapkan ke publik nih terkait dana 12M yang juga ke media fiktif dan LSM. Nah tentu sebelum melakukan mengungkapkan ini tentu Cak memiliki data. Oh enggak, gini. Kan tadi saya sudah sebutkan bahwa awalnya ada media yang menulis berita bahwa anggaran publikasi media Kominfo provinsi itu ada 12 miliar. Nah, diantaranya itu bekerja sama dengan media juga fiktif gitu. Itu yang kemudian saya respon. Nah, kemudian karena saya pernah dijanjikan bahwa kegiatan saya itu disupport, ternyata tidak ada gitu loh. Nah, itu kemudian orang yang menjanjikan ke saya itu tanda kutip itu ada keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Nah itu kemudian kan tidak mungkin seseorang itu membela seseorang tanpa ada sesuatu gitu loh, kecuali memang konteksnya katakanlah membongkar kasus lah seperti itu. Nah itu beda gitu. Kalau ini kan mau salah mau benar pokoknya penting dibela gitu loh. Nah ini pengetahuan Cak yang menjanjikan ini dari oknum politik kah atau oknum? Nggak, kebetulan teman-teman aktivis sendiri. Teman aktivis sendiri ya. Makanya itu yang tadi saya bilang, saya juga apa kepentingan yang bersangkutan karena sesama aktivis? Nah, apa kepentingannya? Awalnya saya tidak berpikir soal kepentingan personal ya. Karena waktu itu kita mikir bahwa masalah Masjid Tanja itu ada masalah gitu loh menurut saya. Terus kemudian ini ada orang yang datang tiba-tiba dibilang mau support. Ya tentu kita terima kasih kan. Ada masalah. Ketika ada masalah kemudian ada yang mau support kita untuk membongkar itu gitu loh. Bahkan maaf kata waktu itu kita sempat agak bersitegang misalnya dengan Polda gitu gara-gara kita melapor tapi mau ditolak gitu kan, karena Polda menganggap bahwa itu tidak ada masalah gitu karena dianggap nggak ada kelalaian segala macam. Tapi kita melihatnya tidak itu gitu. Jadi orang kan masalah Masjid Tanja orang fokus hanya kebetulan kemarin itu masalah plafon yang runtuh gitu. Kalau saya tidak melihat itu plafon runtuh itu hanya sebuah
accident gitu loh. Itu hanya sebuah kejadian. Kalau itu yang dijadikan patokan, tidak akan menemukan apa-apa gitu loh. Apalagi bicara soal dugaan korupsi. Dugaan korupsi bukan di situ, tapi proses dari awal sampai akhir itu yang kemudian ada penyimpangan atau tidak gitu loh. Misalnya speknya berubah nggak dari spek yang awal gitu kan. Terus kemudian di dalam prosesnya itu misalnya lelangnya udah bener kok enggak gitu kan. Terus amdalnya ada atau tidak, segala macam lah. Itu kan panjang, proses itu kan tidak ujuk-ujuk bikin proyek itu gitu loh. Nah itu yang kita ini, tapi kemudian di titik akhirnya ya bagaimana dengan kontraktor pengawasnya misalnya kan. Bahkan ada kontraktor pengawas itu aja berlapis-lapis, tapi kenapa kok bisa kejadian seperti itu? Nah ini yang kita duga bahwa ada sesuatu yang salah, ada unsur yang kemudian mengarah pada ini ada yang sepertinya ada korupsi. Nah disitulah kita tergerak untuk kebetulan tiba-tiba ada yang datang, ada yang support ya, kita terima kasih gitu loh. Seperti itu, sampai kemudian ternyata saya harus lobby teman-teman sendiri gitu loh. Gitu. Jadi ini berarti tanda kutip ditunggangi nih. Kalau ada support. Nah, support ini sebenarnya Cak, saya ingin konfirmasi terkait itu. Ini sebenarnya hanya aktivis teman Cak sendiri yang menjanjikan ini, atau memang ada oknum tertentu mungkin dari unsur ASN atau orang politik? Saya enggak, kalau unsur politik sih enggak. Kebetulan teman saya juga bukan unsur politik. Gitu. Nah, kebetulan kalau teman aktivis ini saya tidak tahu kalau mereka hubungannya apa, karena waktu itu memang enggak. Artinya Cak tidak ada komunikasi ke yang lain selain dari saya tidak ikut komunikasi. Saya percaya aja waktu itu gitu. Tapi ternyata sampai benar-benar mau berangkat ke Jakarta nggak ada, akhirnya saya usaha ke teman-teman saya gitu. Nah kalau terkait media fiktif tadi Cak, kita kembali ke media fiktif. Kalau Cak kan kalau saya baca sekilas, artinya saya sepengetahuan saya Cak melempar awal, tapi Cak konfirmasi bahwa merespon sudah ada berita, ada publikasi. Itu yang nggak dibahas teman-teman gitu loh. Fokusnya pernyataan saya kan. Di sini kita luruskan karena itu yang menarik, karena ketika orang menyebutkan tentang dana 12M yang diduga ke media fiktif, ini kan tudingan serius Cak. Tudingan serius yang harus memang dibuktikan secara data. Ini yang harus dipahami bahwa gini loh, maksudnya 12 miliar itu mungkin pos anggaran, karena saya secara mata anggaran juga belum melihat secara detail di Kominfo. Artinya belum belum melakukan investigasi. Karena ada apa namanya berita di media itu ada anggaran 12 miliar, kemudian diduga juga ada kerjasama dengan media fiktif. Dalam artian begini, 12 miliar itu diduga ada yang kerjasama dengan media fiktif. Artinya tidak semua. Gitu. Artinya nah sekarang persoalan ketika ini menjadi sebuah fenomena gitu, artinya kan tinggal kembali ke aparat penegak hukum sebenarnya. Apalagi kemudian ini gini, saya nggak tahu apakah Alur Yus termasuk ikut yang memberitakan kemarin. Ada infonya sih ada 2 kelompok yang sudah melaporkan masalah dana Kominfo ini ke Kejaksaan Tinggi. Kalau nggak salah tanggal kayaknya baru terpublis itu, terkait katanya sudah masuk di Kejati ya. Iya. Jadi tanggal 30. Bukan Cak juga. Aku belum. Kebetulan saya hanya baca judul tapi belum baca isinya. Oh gitu. Iya. Nah, saya terus terang memang dari kemarin rencana mau ke Kejati gitu, tapi ya karena ada kesibukan dan ada kendala. Ya. Nah, kalau ada niat Cak ke Kejati, artinya kan Cak kan punya data yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, seperti apa datanya? Kalau boleh tahu sedikit aja. Jadi gini, sebenarnya anggaran Kominfo ini cukup fantastis kalau mau tahu. Kurang lebih sekitar 45 miliar setahun. Ada 2 rencana pengeluaran anggaran itu yang menurut saya angkanya fantastis. Itu bulan Januari sama bulan Oktober. Bulan Januari kurang lebih sekitar 7 miliar dan bulan Oktober itu hampir 10 miliar, 9,9 sekian miliar, apa ratus juta gitu. Nah, sementara di bulan yang lain itu
1,5 2 miliar gitu yang di bulan Itu sesuai data yang Cak ya punya. salah satu yang mungkin saya sudah ada di tangan saya. Yang bulan Januari saya bulan Oktober ini kan menjadi sebuah pertanyaan gitu. Iya. Ada apa di bulan Januari dan di bulan Oktober sehingga pengeluaran sampai yang Januari bisa sampai 7 miliar, kemudian di bulan Oktober bisa sampai hampir 10 miliar gitu. Terus terang kita memang belum detailkan lagi gitu loh. Tetapi ini menarik karena apa? Ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Jadi terus terang saya tidak hanya fokus di angka 12 miliar yang kerjasama dengan media, tetapi secara keseluruhan. Tim kita lagi terus mendalami itu, menggali itu dan mengumpulkan data-datanya. Gitu. Termasuk dengan data-data yang Cak sebutkan media fiktif. Iya, nanti jadi gini, yang dimaksud media fiktif tadi itu bukan kita menuduh ada media-media di luar itu fiktif. Yang bekerja sama dengan Kominfo itu ada yang diduga, misalnya medianya ini ada gitu, medianya ada, medianya ini tidak bekerja sama dengan ini, tapi dicatat sebagai kerjasama. Artinya pemahamannya jadi itu yang harus dibuat ini. Nah itu yang tidak ada kerjasama, tapi tiba-tiba bisa dibuat kerjasama. Contoh misalnya nih, saya kasih contoh tadi misalnya di 2008, 2009, ini sebagai pembanding aja gitu untuk yang sekarang itu muncul misalnya Republika, Tempo, majalah Tempo. Terus ada beberapa media lain lah gitu. Nah ini yang media ini tidak ada perwakilan di Kepri, tapi kemudian muncul di kerjasama. Tapi siapa tahu ada kontributor, Cak. Setahu kita kayaknya nggak ada kontributor. Nggak ada. Jadi apalagi Republika. Kalau Republika karena saya dulu pernah malah mencoba waktu zamannya masih Pak Parniadi malah nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya kerjasama ini dibuat sebelum pencairan, apa itu masalah, Cak? Makanya kan itu yang nanti ke depan itu perlu di klarifikasi atau perlu dicek kembali gitu loh. Ketika katakanlah ini kan masih tahun berjalan nih masalahnya. Artinya belum sampai ke pertanggungjawaban. Nanti kalau sudah pertanggungjawaban, kemudian anggaran itu yang keluar sekian itu bisa diminta pertanggungjawabannya secara breakdown-nya, detailnya gitu loh. Nah kalau Cak tadi bilang kalau media-media ini tidak punya kontributor di daerah, di sinilah di Kepri ya, di Kepri, lalu bisa kalau yang ada kontributor artinya tidak masalah. Sejauh benar-benar bekerja sama, ada buktinya kerjasama dan kemudian memang juga terima dana itu ya tidak ada masalah. Ini kan yang kemudian nanti bisa menjadi masalah itu ketika ada medianya jelas memang semua ada, terus kemudian tidak pernah bekerja sama dengan Pemprov misalnya, tapi tiba-tiba muncul. Inilah dulu yang sempat kejadian dengan dana bansos itu. Gitu. Itu yang kita. Tapi kenapa bisa disebut media fiktif, ya? Karena media fiktif artinya kan nggak ada wujud nih. Iya, itu tadi pemahaman yang karena ini diluruskan. Ini kan harus diluruskan karena pemahaman banyak orang pasti menganggap bahwa ini misalnya saya seorang wartawan menggunakan KTA misalnya, tapi orang cek di KTA itu websitenya misalnya tidak ada. Nah kan itu pemahaman awam kita bahwa ini media fiktif. Oh iya, bisa juga seperti itu. Dan bisa jadi karena kita belum tahu persis nanti media-media mana sih yang bekerja sama dengan Pemprov. Bisa jadi memang ada juga media yang memang secara wujudnya nggak ada gitu loh. Kita kan nggak ngerti nih. Tiba-tiba entah siapa-siapa di nggak pernah muncul berita, nggak muncul ini, namanya ada, badan hukumnya ada, segala macam, bisa kerjasama dengan provinsi, tapi secara aktivitas nggak ada gitu. Bisa muncul seperti itu gitu. Makanya kuncinya nanti ya di breakdown pertanggungjawaban itu. Kalau itu sudah muncul, kita tinggal cross check. Nah kalau untuk jadi jangan kemudian pemahaman media fiktif itu bisa jadi memang media itu tidak ada. Itu yang namanya doang gitu. Namanya doang. Nah, itu memang fiktif namanya. Yeah. Nah, tetapi yang lebih dalam pernyataan saya sebenarnya lebih pengertian yang sebenarnya kita maksud bahwa
media fiktif itu media ini yang bekerja sama dengan Pemprov di cross check ulang mau bener nggak nih bekerja sama. Ketika ini tidak bekerja sama, maka penggunaan anggaran ini fiktif dengan media fiktif gitu loh. Secara ini difiktifkan oleh pengguna anggaran gitu. Nah ini yang kita minta nanti kalau kan bisa di kalau lagi-lagi Cak, pernyataan ini saya ingin konfirmasi lagi terkait data ini sama sekali data awal tidak ada terkait pernyataan Cak mengenai dana 12M ke media fiktif dan LSM. Data awal ya ini kan tadi kan ini kan memang belum pertanggungjawaban kan. Memang kita belum bisa kecuali kalau provinsi mau buka gitu loh. Ini loh media-media yang bekerja sama dengan kami gitu. Nah, langkah apa Cak yang lakukan, karena Cak kan punya LSM juga kan? LSM apa Kodat ya? Di 86. Saya tahu singkatan kayaknya Kodat ya. Ya. Kodat 86 ya. Ya. Nah, ada nggak langkah yang Cak lakukan untuk meminta data ini ke instansi terkait? Kita sedang lakukan itu. Sedang lakukan. Kita terus menginventarisir. Mungkin kalau diminta secara kayaknya sih nggak mau satu itu. Ya kita dengan cara kita lah. Caranya kita bisa dapat. Termasuk misalnya kayak anggaran yang saya bilang tadi bahwa Kominfo itu secara keseluruhan itu 45 miliar. Dan ada angka fantastis itu di bulan Januari sama bulan Oktober. Yang Januari 7 miliar, yang Oktober malah 9,9 sampai 10 miliar gitu. Ini kita lagi pelajarin juga breakdown-nya seperti apa, bener nggak gitu. Nah yang Januari itu kita malah sudah menemukan ada sebagian itu copy paste dari 2021. Jadi yang itu 2001 beberapa anggaran. Ini sebenarnya bukan hanya di Kominfo, saya yakin ini beberapa OPD melakukan itu gitu loh. Copy paste dari tahun sebelumnya masuk ke dalam ini gitu. Nah, anggota dewan sendiri kadang-kadang dalam pembahasan itu nggak sampai ngorcek ke sana. Jadi harusnya kan ini tahun kemarin kan ada, kenapa ini muncul lagi kan gitu mestinya gitu loh. Ada anggaran yang memang apakah memang anggaran itu menjadi rutinitas gitu loh, sehingga ini bisa kadang-kadang angkanya bisa sama gitu antara tahun sebelumnya dengan tahun ini gitu. Jadi di copy paste aja gitu. Nah, ada yang menurut saya itu saya bukan hanya malah tertarik yang angka di 12 media itu aja gitu. Masih ada. Bahkan saya lebih sekarang lebih fokus ke angka 7 sama angka 10 miliar itu. Breakdown-nya seperti apa? Ini luar biasa karena berbeda dengan bulan-bulan yang lain loh. Bulan yang lain cuma 1,5, 2 paling tinggi itu. Tiba-tiba di bulan Januari sampai 7 miliar, di bulan Oktober sampai hampir 10 miliar. Ini kan ada perbedaan yang luar biasa, berarti ada sesuatu yang luar biasa kan? Karena kan ini menariknya begini Cak. Dari proses pelaporan tentang Masjid Tanja lari ke 12M nih. Enggak, jadi gini, harus dipisahkan. Persoalan pelaporan Masjid Tanja itu kan di case yang berbeda. Dan itu tetap berjalan. Memang kemarin terus terang kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu ya ketika ribut-ribut itu sebenarnya saya ditelepon oleh karena kan begini Cak, analis. jadi banyak yang mengkaitkan soal ini, apalagi ada pernyataan Cak gini, tidak biaya politik itu Cak. Tidak, case masalahnya itu berbeda. Laporan dengan orang yang katakanlah membantu kita melapor itu sebenarnya tidak ada hubungan gitu loh. Dan secara hukum juga tidak bisa diapa-apain gitu loh. Itu hanya kebetulan ada orang yang punya istilahnya secara moral terpanggil, kemudian ya udah kalau memang mau untuk kebaikan, untuk membongkar yang apalagi di masalah masjid, aku support gitu loh. Nah ini seperti itu, apalagi di masalah masjid. Nah, tapi tidak ada kepentingan politik. Tidak ada kepentingan politik. Nah ini yang kemudian jangan kemudian ini dicampur. Tidak ada masalah case-nya itu. Bukan berarti ketika kemarin saya nyorotin masalah 12 miliar kemudian sekarang malah masuk ke semua anggaran di Kominfo yang sampai 45 kemudian muncul di bulan ini. Ini tetap case-nya berbeda gitu. Karena gini Cak, ada yang anggapan jadinya mengkaitkan seolah-olah karena balik kanan gitu. Jadi maksud begini Cak. Jadi seolah-olah ada yang beranggapan seperti ini Cak. Cak boleh bantah ini. Jadi
ini gara-gara janji ini nggak ditempati, artinya ini langsung teriak nih, gara-gara ini nggak, janji ini nggak terrealisasi, ini diteriakin. Oh enggak. Ini hal yang bakal bias juga nih, Cak. Menurut ini bakal merugikan Cak juga loh kalau saya paham. Saya tahu itu. Makanya kenapa mohon maaf juga ketika misalnya di grup-grup saya juga tidak terlalu aktif lagi, karena buat saya ada hal yang kalau kita berada di lingkungan yang maaf kata lah, kita harus menanggapi itu, kita stuck di situ. Sementara saya harus bekerja lebih, ada yang bekerja. Contoh misalnya masalah Masjid Nanya. Saya tanggal berapa itu masih ada di ini itu. Saya ditelepon oleh analis bagian pelaporan di KPK. Dia minta beberapa data spesifik yang bisa, karena terus terang aja memang di situ kita tidak jelas siapa yang kita laporkan di dalam gitu. itu. Jadi dia minta lebih spesifik lagi. Hanya menjelaskan nama proyek. Siapa yang terus modusnya seperti apa, ininya seperti apa, lebih detail lagi lah. Sebenarnya minta itu. Saya lagi fokus ke sana gitu. Nah, kalau saya ngurusin hanya karena perdebatan yang kemudian, kecuali kalau misalnya aparat penegak hukum yang sudah memang terjun masuk ke situ, diambil data dari sana, ada ini kita bantu untuk cross check. Karena ini kan ini langsung nanti ditonton nih, karena kalau tulisan orang kan bisa salah persepsi, Cak. Nah, makanya tadi kan kita sudah jelaskan. Jadi termasuk masalah media fiktif apa itu gitu. Yang kita maksud di mana? Kita kan masuk lebih kepada penggunaan di, karena jangan ada yang menganggap bahwa Cak, wah ini gara-gara nggak ditepati janji kan Cak yang teriak nih kan. Tidak. Kesnya tetap. Jadi jangan dianggap bahwa kemudian saya tidak ini. Saya insya Allah tetap bersikap profesional. Artinya beda persoalan tentang beda Masjid Nanya dengan beda case. Bahkan sekarang saya tidak hanya fokus di 12 miliar, karena ternyata ini ada angka luar biasa gitu loh, 45 miliar setahun gitu loh. Dan kita akan lihat nanti per programnya itu seperti apa sih. Salah satunya contoh misalnya gini, program siap yang untuk absensi di pegawai PNS provinsi. Jalan apa enggak? 49 beli sembako lumayan tuh, Cak. Nah, ya itu makanya apalagi bikin kerupuk. Gitu. Jadi karena gini, Cak, saya potong sedikit. Karena ada pernyataan di paling bawah, saya lihat pernyataan Cak. Harus dikonfirmasi. Ada menyebutkan juga kepala daerah ini lagi membutuhkan dana besar untuk kepentingan politik ini. Apa kaitannya dengan? Iya. Kaitan nggak dengan 12? Itu yang harus dibuktikan gitu loh oleh penyidik bahwa 2024 itu mau pemilu, mau pilkada gitu loh. Artinya kepala daerah, apalagi kepala daerah incumbent, pasti dia membutuhkan dana besar gitu. Nah, kalau aparat penegak, apakah kemudian anggaran-anggaran itu ada yang di-split misalnya untuk kepentingan-kepentingan itu ya nanti kan akan terbuka. Oke. Selama anggaran-anggaran itu kemudian dimasuk di proses hukum. Kalau nggak masuk proses hukum susah. Karena pembuktiannya harus masuk di situ. Oke, kalau ini direspon oleh penegak hukum, apakah Cak mau ikut? Oh siap. Kalau kita siap membuktikan. Siap. Ini. Kita siap membantu untuk membuktikan. Kita bukan untuk membuktikan, karena kita kapasitas kita. Yang membuktikan itu ada yang penyidik. Gitu. Karena ini kan ramenya ini ketika pernyataan Cak itu muncul, sebenarnya ini responnya luar biasa. Ya karena ada beberapa orang yang sengaja menggoreng itu, makanya muncul responnya. Sampai ada yang keluar tuh bahasa yang saya nggak paham juga soal kayak 35 juta itu. Itu saya nggak paham tuh maksudnya gimana. Karena saya pelajari itu tentang pernyataan Cak itu yang terkait misalnya media fiktif, LSM. Nah sampai lari-lari. Jadi kita seolah dibawa untuk mengkaitkan sebenarnya tidak ada pelaporan ini. Tidak ada konteksnya dengan angka 35 juta itu. Kita kan nggak ini. Sebenarnya kan nggak tahu itu muncul juga angka dari mana 35 juta itu gitu loh. Ada kelompok-kelompok yang sengaja seolah-olah ada angka-angka itu. Iya. Karena kan luar biasa nih kalau ada nih, waduh. Ya kalau ada tuh makanya mana nih dari lagi gitu. Bisa jadi gorengan gitu ya. Iya, jadi ya biasalah teman-teman kadang-kadang sengaja munculin, makanya kemarin ada yang sempat pamer dolar segala macam, padahal apa benar tuh ada dolarnya kan nggak jelas.
Iya, karena gini. Gitu loh. Jadi Cak boleh membantah bahwa ini jangan dikaitkan dengan pelaporan Tanja. Nah, tapi yang rame dibahas itu jadi kaitan. Ya karena orang itu tadi tidak melihat secara holistik bahwa kemudian kan saya sendiri kemudian menarik diri gitu, dalam arti menarik diri dengan pergerakan dengan teman-teman yang tadinya sama-sama. Saya pikir nggak bisa lagi lah gitu, mending saya berjalan sendiri karena selama ini juga memang saya lebih banyak jalan sendiri gitu loh. Artinya akan berjalan tentang dana 49 45 miliar yang di Kominfo itu kita tapi sebelum jalanin. itu Yang masalah ceritanya tetap jalan juga gitu. dan terkait Bahkan mungkin yang lain juga gitu. terkait media fiktif. Iya, bisa jadi gitu. Tapi karena itu kan di dalam angka itu gitu loh. Tapi ini tudingan yang serius loh, Cak. Media fiktif ini. Ini bahasa Ya tadi kan kita udah jelaskan oke. apa Gini. ininya gitu. Artinya tetap dengan bahasa media fiktif. Ya, dalam artian kita indikasikan bahwa anggaran-anggaran itu itu tadi misalnya media A. Medianya ada. Tapi benar nggak dia ada kerjasama dengan Diskominfo Pemprov? Atau benar dia ada kerjasama dengan Dinas Kominfo? Berapa dia terima? Nah, tapi kalau Berapa dilaporkan? sebelum aliran dana itu diterima, kalau dibuat langsung Makanya kan makanya ada bahasa indikasi, ada bahasa dugaan segala macam. Oke. Karena kita tidak menjudge gitu loh, Iya. menjudge bahwa terus ini tugas siapa? Tugas penegak hukum. Kalau penegak hukumnya mau jalan, ayo kita bantu. Cak siap. Kita bisa siap kalau kita untuk membongkar kemungkinan tindak pidana korupsi kita siap. Dan kita siap di depan. Kita kita pasang badan lah malahan untuk itu apapun resikonya kita akan hadapin gitu loh. Karena nama Cak ini kan kalau di Kepri ini untuk pelaporan udah paling sering ya ke Jakarta ya. Ya alhamdulillah lah kita beberapa laporan meskipun kita ada yang agak diem-diem, meskipun juga bukan apa yang kita laporkan tapi targetnya masuk juga, terlepas ada kepentingan lain gitu. Contoh misalnya 2019 gubernur Nurdin Basyirun waktu itu di OTT, terus terakhir Bupati Bintan. Nah, Sebenarnya awal itu saya melaporkan kasus tambang boksit ilegal di Bintan. Gitu. Waktu itu kan izin sudah masuk ke provinsi dan segala macam. Karena ini Terus kan saya yang melapor. karena langkah Cak ini ke Jakarta ini kan menarik karena gini. Ini apalagi dengan menjelang-jelang pesta demokrasi 2024. Sebenarnya kalau saya sendiri sih ini masih lama nih kan, Cak. Udah rame duluan nih. Ya kan? Jadi Kalau menurut saya nggak lama, kalau tinggal pemilu Februari 2024. Kalau pilkadanya mungkin November atau Oktober atau November di 2024. karena pasti banyak yang menduga-duga ini yang berangkat lapor nih tanda kutip ditunggangi politik kan gitu. Biar saja. Cuma gini, Tapi ini clear demi kebenaran bukan tentang politik. Jadi gini, saya agak ngasih cross check sedikit supaya saya pernah diserang gara-gara diserang lebih dasar daripada ngomongin soal 12 miliar. Ketika saya bilang di bulan Juli saya buat postingan di Facebook bahwa APRI tersangka di KPK. Itu saya diserang. Berapa kali banyak orang nelpon ini segala macam. Kok berani saya mengatakan APRI itu tersangka? Itu serangannya seperti apa, Cak? Ya, dibilang aku bikin fitnah lah, hoax segala macam gitu kan. Saya bulan Februari itu sudah tahu APRI tersangka. Karena apa? Saya dapat SPDP dari tim Saber Pungli Pusat waktu itu, dari tim Saber Pungli Pusat karena KPK kan semua kan. Nah, saya dapat itu, kemudian saya kasihkan langsung ke APRI. Saya langsung forward ke APRI waktu itu. Terus kemudian kan, ya dengan cara APRI sendirilah kemudian enggak. Saya juga nggak mau buka masalah itu. Di Tanjung Pinang hanya satu waktu itu yang tahu, teman media yang saya kasih tahu. Gitu. Nah, jadi hanya 3 orang di Kepri pada saat itu termasuk APRI. Yang mungkin nggak tahu waktu itu setelah itu berkembang lagi. Tapi pada hari keluar itu saya langsung tahu dan saya langsung forward ke beliaunya, ke APRI. Bulan Juli saya mengatakan itu, kemudian saya masih ingat tuh bulan Juli akhir itu tanggal 31-an gitu. Tanggal 8 langsung ditahan, gitu. Ditahan di Jakarta. Itu saya sempat
dibilang saya nyebarkan fitnah, saya diinin segala macam. Karena memang secara resmi dari KPK nggak ada gitu. Kenapa saya berani mengatakan? Karena saya punya buktinya gitu loh. Kita kan dalam arti gini, untuk hal-hal yang sensitif dan menjudge itu kan kita kalau nggak ada bukti, kan otentik kita nggak bakalan berani gitu. Kita kan tahu kita orang media. 12 M ini Cak, karena pasti orang akan menilai ini gara-gara janji nggak ditepati kan, makanya harus dikatakan soal gini, itu kan. Kalau persoalan janji itu kita kan nggak terlalu berharap juga sebenarnya. Dalam artian ya dibantu syukur gitu. Dan Cak tidak ada berhubungan dengan yang lain tidak berhubungan selain dari teman yang kecuali kalau orangnya langsung yang kemudian janjikan ke saya terus kemudian ingkar, itu saya marah wajar gitu. Tapi ini hanya tapi kenapa berhubungan ini saya buka supaya bahwa ini ada indikasi-indikasi seperti ini loh. Apakah kemudian ini nanti menjadi sebuah kebenaran? Ini kan ada proses nanti ini. Misalnya aparat penegak hukum mau nggak ini? Ini sekarang sudah ada dua pihak yang melaporkan ke Kejaksaan Tinggi di Tanjung Pinang masalah Kominfo. Saya nggak tahu apa fokusnya di 12 miliar itu atau secara keseluruhan. Tapi kalau saya sekarang sedang mendalami secara keseluruhan. Yang tadi saya sebut tadi. Karena kita sudah dapat rencana penggunaan anggaran apa segala macam, itu totalnya ada sekitar hampir 45 miliar. Tapi sekali lagi Cak, artinya Cak memang tidak ada berhubungan dengan baik oknum orang politik ataupun oknum ASN terkait pergerakan ini. Tidak. Artinya hanya sesama aktivis yang ikut berangkat. Aktivis. Kalau yang lain saya tidak tahu gitu, tapi yang jelas saya tidak ada. Kebetulan ya teman saya juga kebetulan yang bantu itu karena panggilan moral tadi, karena ini masjid gitu loh. Kalau memang ini bisa dibuktikan bahwa memang ada unsur korupsinya, yuk tak support. Gitu. Oke. Dan itu juga disupportnya juga bukan wah juga gitu loh ya, sebatas kita bisa operasional di Jakarta lah gitu. Tapi ada dana yang Cak terima dari teman sesama aktivis? Enggak ada. Artinya Cak dapat dari teman yang memang teman saya, bukan dari unsur dari dan tidak ada kaitan dengan persoalan itu. Tidak ada persoalan itu. Jadi tidak ada masalah kepentingan secara politik ataupun ya padahal kita terserang secara personal. Ya sebenarnya ini ada kasus kayak gini kok karena kan ada pernyataan Cak di situ bahwa ini dari yang lain. Jadi orang akan nggak yang lain. Beranggapan saya memang teman-teman saya yang kebetulan dia karena ini ada kepentingan masjid kemudian dia mau support itu. Karena itu tidak ada dijelaskan Cak. Di sini karena kan nggak mungkin jelasin itu kan. Aku kan harus jaga privasi teman juga. Artinya tidak ada faktor kepercayaan. Gitu. Yang sekarang dijelaskan Cak ini kan clear ini kan. Dan di situ tidak ada dijelaskan bahwa ini teman yang tidak ada berhubungan dengan politik maupun oknum ASN. Kan gitu. Karena ini lagi rame-rame Cak soal pilkada ini kan. Ini masih jauh nih Cak. Karena memang 2022 apalagi sudah masuk akhir, bentar lagi masuk 2003 memang ya bakal istilahnya orang mengkaitkan ke kepentingan kekuasaan, pilkada segala macam ya wajar-wajar saja gitu loh. Dan kalau mereka juga istilahnya bermain juga wajar-wajar saja gitu loh. Bisa saja saya nggak tahu. Contoh misalnya yang masalah ABRI. Saya tahu ada yang bermain kok di belakang saya. Ketemu sama Dewan Pengawas KPK, nggak ada kepentingan, nggak mungkin sampai ketemu ketua Dewan Pengawas KPK. Ya intinya apa? Supaya ABRI masuk. Jadi secara publik betul saya yang bergerak. Waktu Nurdin, saya bilang dia OTT. Itu sampai saya di KPK dibilang, Mas, kita nggak usah gratifikasi karena gratifikasi susah pembuktian. Korupsi kalau gratifikasi paling sulit. Jadi gimana? Kita OTT aja. Nah sayangnya itu ada semua di handphone saya yang kena hack. Handphone itu langsung drop, rusak, nggak bisa dicas, nggak bisa diganti baterai, nggak bisa dibetulin. Aku nggak ngerti itu tiba-tiba handphone nggak kenapa tiba-tiba drop, tiba-tiba ada gitu. Nah semua nomor di situ kebetulan. Alhamdulillah sekarang karena kemarin ditelepon udah ada link-link mulai masuk link baru. Bahkan yang telepon saya sebelum penahanan ABRI, saya minta nomor kontak pribadinya sampai sekarang nggak dikasih. Padahal dia penyidik. Jadi
Ya, kalau menurut saya sih, misalnya kepala daerah dan segala macam. Kalau selama nggak punya salah, ngapain juga takut gitu loh. Tapi ya jangan kemudian merasa aman gitu. Agar kamu itu bener-bener aman enggak gitu kan. Bahkan maaf katalah ketika kita sibuk-sibuk kemarin masalah yang provinsi 12 miliar itu untuk ini, orang langsung itu emang di Pemko kan udah bener. Ya aku nggak tahu mana datanya gitu loh. Pemko bahkan mungkin anggarannya nggak jauh beda dari karena secara global kan anggarannya hampir sama juga dengan antara Pemko Batam dengan provinsi. Data awal Cak sudah miliki. Itu kan saya bilang bahwa itu saya membuat pernyataan itu respon. Terus kemudian saya pernah mengalami seperti itu yang kita jelaskan gitu loh. Nah kemudian saya sudah jelasin kan pengertian fiktif tadi apa segala macam. Artinya jangan kemudian kok ini jadinya nyerang ke provinsi. Kita tidak ada unsur menyerang gitu loh. Kita merespon. Contoh misalnya ketika gubernur memberikan insentif, saya kan sorotin juga waktu itu insentif ke RT RW. Kenapa gubernur harus merusak tatanan pemerintahan? RT RW itu kan di bawah SK-nya lurah, di bawah ngikutin kepala daerah, kabupaten kota gitu loh. Mestinya ikutin dong prosedurnya. Dan apakah memang itu dianggarkan? Nomenklaturnya jelas nggak semua. Kita iniin gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk juga kita karena selain dari media ini kan mengungkapkan LSM nih, ya kan? Orang kan bisa beranggapan bahwa LSM nanti takutnya LSM ke Cak juga kan. Nah itu bisa saja orang beranggapan seperti itu kan. Ya orang beranggapan sah-sah saja gitu. Cuman gini, beberapa sejak 2016 kan sebenarnya saya sebenarnya kan sudah pengen pindah dari Batam kan, tapi kemudian tertarik lagi balik lagi ke Batam gitu loh. Tapi bolak-balik akhirnya kan Batam Jakarta, malah yang sering Batam Jakarta. Sekali-sekali baliklah ke Lamongan kalau sudah ini kan. Tapi ke Jakarta itu bukan hanya pelaporan terus ya? Umumnya pelaporan terus karena sebelum ini kan sempat juga masalah peradilan yang kasus tambang perusahaan hutan lindung yang tersangka dari KLH Jakarta itu kan saya laporkan ke Komisi Yudisial sama pengawas hakim baru bulan lalu juga itu dari KY dan alhamdulillah udah proses juga kemarin yang kasusnya itu. Yang PT apa itu, yang PT Yayan apa itu, yang di Lingga, kasus Lingga itu kan ada yang proses di Pengadilan Tanjung Pinang. Itu saya yang melapor Jakarta. Sebelumnya juga ya umumnya sih kalau ke Jakarta umumnya ada pelaporan sih. Cuman kan kadang-kadang ada yang kita expose, ada yang kita nggak expose. Masalah waktu pra-peradilan itu hampir nggak ada expose. Nah kalau terkait LSM yang katanya juga dapat dari dana yang itu. Gini, kalau yang mungkin yang secara karena kan sekarang katanya prosedurnya juga ribet kan untuk dapat bantuan dari provinsi kan itu. Misalnya kegiatannya harus jelas, LSM-nya harus berbadan hukum jelas, terdaftar di Kesbang dan segala macam kan. Nah, saya kan sejak 2015 kan nggak pernah memperbarui lagi sama daftar ke Kesbang gitu loh. Padahal Kesbang itu cuma 2 tahun, per 2 tahun harus 2 tahun atau 3 tahun gitu itu harus diperbaiki mestinya ya seharusnya kalau sudah terdaftar ya nggak perlu lagi ada pembaruan gitu loh. Selama ada aktivitas badan hukumnya kemarin sudah jelas ya nggak perlu lagi ada. Kalau memang harus bikin aja langsung sepanjang. Nah kalau kenapa Cak dibunyikan juga terkait dengan LSM yang diduga menerima dana, kalau sesuai prosedur kenapa tidak gitu? Justru ada prosedur yang tidak sesuai Cak? Jadi itu yang kita pengen buka sebenarnya gitu loh. Kalau memang ada administrasi yang salah gitu. Jadi gini loh. Ketika ada anggaran itu yang diduga tidak sesuai gitu, yang tadi itu misalnya diduga diselewengkan gitu. Biasanya kan untuk kepentingan lain nih. Gitu loh. Nah, kepentingan lain ini yang kita mau buka gitu loh. Itu yang ingin kita buka. Itulah kemudian yang pernah muncul ke saya, tapi ternyata nggak terrealisasi. Apakah yang lain terrealisasi ya? Ini kan wallahu alam gitu loh. Ini yang kita, makanya apa? Kita berharap karena sekarang sudah ada yang lapor ke Kejati. Dan terus terang aja informasinya ini yang Cak nggak tahu siapa yang lapor itu.
Kalau yang pertama tanggal 30-31 kalau nggak salah Udin Pelor ya kalau nggak salah. Yang tanggal 30-31 Oktober. Tapi ini tanggal 3 kemarin ada yang lapor lagi. Tapi belum jelas ya apa ya. Justru yang tanggal 3 ini anehnya pelapor nggak dibuka. Pelapornya nggak dibuka, tapi infonya datanya valid. Jadi ya ini tinggal balik ini ke kejaksaan. Kalau kejaksaan benar-benar interest mau ini ya dan Cak akan menyusul juga. Insya Allah saya menyusul juga. Saya lagi inventarisir juga semua. Kita lagi cari breakdownnya terutama yang Januari sama Oktober itu. Itu fantastis kalau menurut saya karena. Tapi ini secara sendiri Cak atau ada lagi aktivis nih? Ya, saya sendiri. Saya ya selama ini kan biasa kerjasama dengan teman-teman, tapi ya ujung-ujungnya malah kecewa sama temen nggak ini. Kita coba ini karena kita baru inilah istilahnya gabung gitu. Jadi kita coba ini ternyata kok begini gitu. Kita kan istilahnya bekerja apapun itu kan kita berharap untuk nyaman. Kalau kita dalam pergerakan, kita dalam kerja, dalam segala hal, kalau kita nggak nyaman kan nggak enak juga kita jalaninnya kan gitu. Itu yang kita cari. Karena banyak yang jadi dikait-kaitkan ketika Cak mengungkapkan ini langsung muncul tuh semua. Sampai saya nggak mau terlalu jauh sebenarnya terkait hal itu, terkait pelaporan segala macam karena sudah bahas 35 juta alamat rumah, alamat kantor kan gitu. Itu udah kemana-mana jadi. Ini kan ada yang ngeributin soal alamat segala macam. Nggak ada masalah kok di KPK. Saya kemarin di telepon terakhir itu, yang telepon terakhir dari analis pelaporan itu bagian baru. Sebenarnya mereka mau buat laporan ke pimpinan. Kalau boleh tahu apa yang sebenarnya jadi masalah dengan alamat itu? Sebenarnya nggak ada masalah. KPK juga tidak pernah harus memverifikasi alamat. Saya mau alamat di mana aja, yang penting alamat itu bisa bersurat, bisa ini mereka terima. Tapi yang punya rumah, oke. Sejauh ini sih kayaknya nggak ada masalah kok. Itu salah satu aktivis atau masyarakat dia juga biasa aja? Dia bukan boleh dibilang aktivis juga kok, dia orangnya gitu. Karena itu yang sering jadi juga mungkin jadi pembahasan yang goreng aja sendiri. Tapi tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Dan kalau itu dikaitkan dengan katanya apa namanya fiktif ya, apa dibilang nggak jelas tuh. Ya itu bisa-bisa nanti katanya fiktif juga jadi ya. Itu jelas. Alamatnya jelas. Gitu. Alamatnya jelas dan yang punya rumah saya memang terus terang. Yang punya rumah nggak ada masalah. Sejauh ini sih kita buat aktivitas di rumah itu karena sempat itu kan jadi. Bukan sekali ini. Enggak. Jadi sebelum digunakan jadi alamat untuk pelaporan itu karena kita mau kan alamat yang memang mudah, yang satu mudah, kemudian bukan rule ya. Saya kan kebetulan kalau kemarin tinggal kan di Bengkong kan rumah orang. Saya biasanya pakai alamat di situ juga. Cuman saya pikir karena saya sudah pindah dari situ, saya nggak mau pakai juga di situ. Gitu. Jadi kita mau yang memang alamat itu bisa bersurat. Karena itu yang diperlukan. Tapi pada intinya bukan. Dan ada yang tinggal di situ ya. Kebetulan ada yang tinggal di situ. Jadi bersurat gampang satu. Terus yang kedua, saya memang terus terang, saya tidak tahu. Karena sejauh ini juga tidak ada pernyataan yang punya itu siapa gitu loh. Iya. Nggak ada. Setahu saya yang punya itu Pak Iwan Simatupang, dan sejauh ini Pak Iwan Simatupang nggak ada masalah. Kita ketemu di rumah itu juga nggak pernah ada masalah. Kita dan itu bukan sekali ini aja kan? Untuk apa maksudnya? Ya misalnya digunakan alamat. Memang baru pertama ini karena memang ini kan kenapa makanya kemarin pakai aliansi gitu. Kita tidak pakai karena gabungan gitu. Karena gabungan itu beberapa ada ini kan tadinya Ustadz Basir juga ikut. Oh gitu. Ada Ustadz Basir kan ada LSM Garasi. Nah jadi tadinya kan kita memang ini, tapi kemudian Ustadz Basir kondisinya sakit pas di Jakarta juga. Saya sempat ketemu malah di Jakarta. Nah cuman ya itu dalam artian kalau menurut saya sih kalau hanya dipakai alamat juga enggak. Maksudnya dibuat kegiatan aja di situ nggak keberatan kok, apalagi hanya dipakai alamat gitu. Jadi kalau menurut saya artinya clear secara yang punya rumahnya nggak ada masalah gitu. Ya artinya itu hanya nggak ada masalah orang rumahnya. Nggak ada masalah kalau menurut saya. Itu hanya orang yang saya nggak ngerti lah cara pikirnya seperti apa gitu loh. Kok hal-hal yang kadang-kadang bukan sesuatu yang penting urgent seolah-olah ini menjadi termasuk saya dibilang apa namanya nggak mau jelasin segala. Saya bukan nggak mau jelasin gitu. Untuk apa?
jelaskan kepada konteks yang memang harus kita jelaskan. Yeah. Kita menanggapin apa yang memang harus kita jelaskan. Karena ini akan bias kemana-mana, Cak. Ya justru itu kan, makanya sekarang sudah saya jelaskan kan dari awal bahwa ini loh yang kita maksud dengan ini kita maksud ini. Terus bahkan sekarang saya bukan hanya fokus di anggaran itu aja gitu, karena ternyata teman-teman bekerja di lapangan mendalamin itu lebih banyak lagi gitu loh. Makanya banyak pertanyaan sekarang di ini baru Kominfo gitu loh. Belum lagi nanti yang lain. Dan jadi jangan kemudian ini kok tiba-tiba sekarang provinsi yang disorot terus gitu. Ya kebetulan teman-teman bekerja lagi nyorot provinsi gitu loh. Jadi apakah Batam enggak? Ya jangan enggak juga, bukan juga. Enggak gitu loh. Tinggal momentumnya aja gitu loh. Kita masalah masjid aja kita masih dalamin lagi. Dan ini tidak ada kepentingan politik ditunggangi orang politik. Sejauh ini saya belum. Tidak ada. Kalau saya tidak ada. Saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain, tapi untuk saya sendiri secara pribadi nggak ada. Murni pergerakan aktivis. Saya aja. Makanya saya nggak punya beban gitu loh. Yeah. Saya mau menyorot provinsi saya tidak ada beban, saya nyorot BP Batam saya tidak ada beban, saya nyorot Pemko Batam juga nggak ada beban. Ke DPRD provinsi saya beberapa kali DPRD provinsi masalah SPPD fiktif kemarin ya, berapa kali saya sorot juga kan. Supaya itu diproses saya sampai istilahnya ketua DPRD bikin pernyataan mau minta didamaikan nggak bisa jangan damai. Ini harus proses hukum baru bisa clear gitu loh. Kok masalah-masalah yang terkait dengan dugaan korupsi, dugaan ini segala kok mau didamai gimana kan mestinya kan proses hukum baru bisa selesai gitu loh. Nah, kita maunya begitu gitu. Dikit-dikit damai. Nah, jadi kita nggak secara independen lah, kita tetap mencoba untuk bahwa kita tidak punya kepentingan, dalam arti kepentingannya begini. Bukan untuk membela si ACB. Ini kan nggak ada perang, Cak. Ngapain damai-damai kan? Lah, jadi nggak perlu, katanya nggak boleh ribut gitu loh maksudnya gitu. Lah ributnya kan bukan ini, ributnya karena mau bikin masalah. Coba nggak bikin masalah pas SPPD yang diduga fiktif itu di DPRD provinsi, tentu nggak ada yang ributin gitu. Atau selesaikan secara proses hukum, selesai gitu loh. Pasti diem yang lain, nggak perlu lagi nyorotin karena aparat udah bekerja. Selama aparat mau kerja, saya pikir LSM media juga paling ngawasin aja gitu loh, sebatasnya dengan publikasi lah paling seperti itu. Tapi nggak ada takut, Cak, nyorotin seperti beberapa kasus seperti ini, Cak. Ya namanya manusia, kita itu kalau ngomong bilang nggak takut bohong lah gitu. Kalau ancaman biasa ya, Cak? Kalau ancaman biasa, tapi insya Allah sih selama sering terjadi, Cak? Ya ada aja sih, tapi kan kadang-kadang teman-teman juga gitu loh. Mereka kan juga mesti mikir, aduh ini juga teman juga gitu loh. Jadi mau apa ya sudah kita jalankan aja masing-masing peran kita gitu loh. Resiko bahwa memang ya itu juga kenapa selama ini saya biar aja orang lihatnya bahwa Tain Komari itu sendiri gitu loh. tidak bawa keluarga, tidak bawa teman, tidak bawa ini gitu loh. Tapi kita bukan berarti tidak punya teman gitu loh. Padahal status sudah ada yang punya kan, Cak. Gitu. Sudah punya anak lagi. Oke, Cak, makasih banyak sudah mampir di Alur Podcast. Siap. Semoga yang lihat nanti bisa memahami penyampaian Cak ini. Mudah-mudahan. Next time kita undang lagi Cak ke sini dengan mungkin tema yang lain, Cak. Ada nanti yang menarik. Dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Mungkin udah mulai kan teman-teman. Kalau dinas pendidikannya mana? Nggak usah disebut dulu. Provinsi. Pendidikan provinsi. Oke. Terima kasih. Pokoknya, Cak, terima kasih sudah mampir Alur Podcast. Pokoknya selalu sehat lah. Insya Allah. Amin. Intinya tadi sudah di-clear bahasa fiktifnya itu dan kita tidak berhenti di sini. Tidak berhenti di sini. Artinya ya itu udah menjadi urusan Cak dan kita ngikutin terus, monitor terus nanti pergerakan Cak sampai di mana. Ya kan? Oke, Cak, terima kasih. Pokoknya salam dengan keluarga, semoga sehat selalu bersama keluarga dan pokoknya aktivitasnya selalu lancar. Siap. Oke, terima kasih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.